Selamat sore Sobat 7 yang udah gabung sore hari ini di Sobat 7 Kepo. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Aku mau nyapa juga nih buat kalian yang udah gabung dari Facebook, Instagram, dan YouTube Trans 7. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya untuk nonton Sobat 7 Kepo yang hari ini udah masuk episode ke-31 bareng aku Saskia Putri. Nah, buat kalian yang baru join dan belum tahu Sobat 7 Kepo itu apa, Sobat 7 Kepo ini merupakan live cast digitalnya Trans 7 yang tayang setiap hari Rabu jam 5 sore dan pastinya akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Dan kali ini nih spesial banget, di episode ke-31 ini kita akan kedatangan seorang penyanyi yang merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat. Wah, kalau udah jebolan dari ajang pencarian bakat nih, pastinya suaranya bagus banget. Yap, kita akan kedatangan Samuel Cipta. Kalian penasaran gak sih seperti apa sih suara merdu dan indah dari Samuel Cipta? Selengkapnya dalam VT yang satu ini. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to run the lonely night. I love you, baby, trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby, know that I find you, stay and let me love you, baby, let me love you. Tuh kan, kalian denger sendiri suaranya bener-bener enak banget. Nanti aku bakal kepoin langsung nih sama Samuelnya. Apa aja sih kegiatannya dia sekarang? Karena yang aku denger juga nih, Samuel baru aja ngeluarin single terbarunya yang berjudul Tak Seindah Puisi. Nanti akan kita kepoin bareng. Nah, buat Sobat 7 semua yang sama keponya kayak aku, bisa langsung tulis pertanyaan kalian, bisa di komen Instagram, Facebook, atau YouTube Trans 7. Karena spesial banget untuk hari ini, untuk 5 pertanyaan terpilih nih akan mendapatkan waist bag dan juga sling bag dari Fishval. Jadi cepetan kalian bisa langsung komen di bawah, bisa di Instagram, Facebook, dan juga YouTube Trans 7. Dan nanti akan aku tanyain langsung ke Samuel dan dijawab langsung oleh Samuel. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja aku panggilin Samuel untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo Samuel. Halo Kak. Halo, apa kabarnya? Baik, sehat. Sehat ya. Ini lagi di mana nih Samuel sekarang? Aku lagi di rumah, baru aja pulang dari Bali kan 2 hari lalu. Dari Bali, berarti aku tebak liburan pas tahun baru kemarin dari Bali nih ya berarti? Iya, betul banget. Jadi memang rencananya dari tanggal 23 kemarin itu aku berangkat ke Bali dan baru pulang tanggal 4 berarti ya? Tanggal 4 ya. Berarti, Kebetulan ya. Kebetulan aku lihat juga nih di YouTube-nya Samuel itu ada meet and greet di Bali, itu sekalian pas itu apa gimana nih Samuel? Jadi aku ke Bali tanggal September juga aku udah sempat ke Bali juga gitu loh. Jadi ini adalah yang ke Bali aku tahun ini tuh kedua kalinya gitu. Jadi yang meet and greet itu adalah yang waktu bulan September itu. Jadi aku memang sengaja ke Bali itu memang mau ngadain meet and greet juga, jadi sekalian ketemu sama teman-teman juga gitu. Berarti kalau yang ke Bali terakhir ini itu yang liburan tahun baru gitu ya Samuel? Betul banget sama keluarga. Oke, nah seperti yang kita tahu nih Sobat 7, Samuel ini kan merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Samuel bisa diceritain gak sih gimana sih pengalamannya saat ikut ajang pencarian bakat tersebut? Jadi waktu aku ikut ajang pencarian bakat itu waktu tahun lalu ya, itu 2019. Itu waktu aku umur 16 berarti ya tahun lalu, aku sempat pengen coba aja karena di umur itu aku udah bisa gitu untuk ikut ajang pencarian bakat itu gitu. Jadi aku coba untuk mendaftar dan akhirnya puji Tuhan banget aku bisa sampai top 10 gitu. Jadi memang walaupun lawan-lawannya udah kakak-kakak yang umur 20-an gitu, tapi aku ya udahlah, aku coba aja, semoga aku juga bisa berhasil kalau memang udah jalannya kan. Dan akhirnya ya jadi pengalaman baru juga buat aku, jadi menambah mental aku juga dan menambah pengalaman juga karena kan itu adalah ajang yang memang benar-benar diingini oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi banyak orang yang mendaftar untuk
ikut ajang itu gitu. Jadi aku serap semua ilmunya di situ karena kan bukan cuma tentang nyanyi, cuma tentang belajar mental juga, belajar tentang bagaimana sih dunia musik itu sebenarnya itu gimana gitu. Jadi memang pengalaman yang nggak bakal terlupakan sih. Berarti Samuel pas awalnya pengen daftar nih di ajang ini emang kemauan sendiri apa gimana nih? Memang kemauan aku sendiri, jadi aku lihat di Instagram dan aku ngeliat, ada pendaftaran buat ajang ini gitu. Jadi ya udah aku daftar aja dan akhirnya bisa dia lolos gitu. Jadi Samuel ini kecil-kecil cabai rawit ya di usianya yang waktu itu masih 16 tahun gitu ya, tapi udah bisa Makasih banget. masuk ke 10 besar dan lawannya kan emang bagus-bagus juga gitu ya. Nah biasanya nih Samuel, kan kalau di ajang pencarian bakat gini kan suka banyak komentar-komentar, bisa komentar yang manis ataupun yang pedes-pedes nih dari juri. Samuel pernah nggak sih dapat komentar pedes dari juri? Pasti pernah dong, karena aku juga pernah di masa-masa waktu aku penampilannya kurang baik juga, terus juga aku juga pernah waktu lagi maksimal juga. Jadi memang ada up and down-nya juga gitu, dan selalu juga setiap penampilan aku pasti ada juga masukan juga gitu. Jadi membuat aku jauh lebih baik lagi. Kayak contohnya dulu Bang Judika bilang gitu, kalau nyanyi harus lebih dimasukin feel-nya dan juga lebih power gitu, dan itu aku dengerin gitu buat penampilan selanjutnya. Jadi menurut aku sih juri bukannya mengejek kita atau misalkan dia tuh cuma ngatain kita, cuman dia pengen kita menjadi lebih baik lagi gitu. Karena kemarin aku juga sempat ketemu Mas Anang juga kan, atau kemarin baru aku ketemu Mas Anang dan aku dikasih tau Mas Anang gitu bahwa memang karena kan kita juga yang membantu kalian untuk membuat kalian menjadi besar gitu kan. Jadi kita nggak mungkin gitu buat kata-katain kalian atau kita menjelek-jelekan kalian gitu. Jadi kita komentarin kayak gitu pun demi kebaikan kalian juga gitu loh. Jadi kalau menurut aku ambil itu semua sebagai masukan buat aku dan juga membuat aku lebih baik lagi sih. Betul banget, pasti kan setiap komentar dari juri ini pasti tujuannya untuk membangun Samuel biar bisa lebih baik lagi tentunya nyanyinya. Tapi sempat ngerasa ngedown gitu nggak sih Samuel selama ikut ajang pencarian bakat tersebut? Kalau dibilang ngerasa down sih sempat sih, karena kan ini juga ajang yang memang ajang besar banget gitu kan dan ditonton seluruh Indonesia. Dan sebelum-sebelumnya kan aku cuman pelajar SMA juga kan, aku yang biasa dimarahin sama guru gitu kan, dan sekarang aku juga udah harus menerima dari netizen juga, dari orang-orang juga, dan aku awalnya sempat kaget juga sih, sempat kayak aduh ternyata ini gitu loh rasanya. Cuma lama-kelamaan aku belajar, lama-kelamaan juga aku bisa lebih kuat lagi mentalnya sih. Jadi kalau dibilang down pasti semua orang pernah sih sempat, dan aku juga waktu awal-awal sih sempat. Nah apalagi itu kan juga Samuel posisinya masih sekolah gitu ya. Nah pas di sekolah ini dan ikut ajang pencarian bakat, sekolahnya sempat break dulu apa gimana nih Samuel? Jadi sih untungnya di karantina itu kan ada aku, Siva, Liodra, Tiara, Luka itu kan juga masih anak-anak SMA kan waktu lalu. Jadi itu juga sempat dikasih homeschooling juga gitu di karantina gitu. Jadi memang seneng banget sih, karena selain aku juga bisa bernyanyi, aku juga bisa terusin belajar aku gitu, sehingga aku gak keteteran juga gitu sih. Wah bagus. Nih ngomong-ngomong soal Ziva dan juga Tiara tadi kamu sempat sebutin. Jadi kan beberapa episode lalu nih di Sobat 7 Kepo kita sempat ngundang ada Tiara, ada Ziva, ada Nuka. Samuel tuh lebih dekat sama siapa sih sebenarnya? Sebenarnya karena aku udah nganggap semuanya keluarga sih, jadi memang kita tuh dari top 20 itu juga udah deket semua gitu, dan nggak bisa dipilih gitu satu-satu juga sih. Tapi memang yang paling aku deket sih sebenarnya sih sama Nuka sih, karena memang setelah itu pun kita juga sering main game bareng juga sampai sekarang, dan juga sering ngobrol bareng. Ditambah lagi dulu cowoknya sisa aku sama Nuka gitu, dan sisanya cewek-cewek semua kan. Jadi memang sempet kayak waduh gimana nih Nuk, kita tinggal cowok berdua dan yang lain di karantina kan cewek tuh asik-asik gitu semua, dan aku di kamar berdua sama Nuka doang. Kayaknya sepi banget ya, so kita cuma berdua tuh. Jadi ya memang paling dekat sih sama Nuka sih.
Tapi tetap dekat sama semuanya ya, tetap main sama semuanya. Dekat banget juga sama Ziva juga, Tiara juga. Karena kan kalau misalkan sama Tiara juga sampai sekarang gitu masih dekat dan kita juga masih sering ngobrol-ngobrol juga dan masih saling support lah intinya. Dan kalau Ziva kan memang aku dekat dari audisi kan, memang kita satu day waktu audisi kan gitu. Karena pas aku lihat-lihat juga nih tadi baru hari ini banget aku lihat di story-nya Ziva aja upload lagu single terbarunya Samuel ya. Dia baru upload ada. Oke, jadi support sih. Iya saling support pastinya. Nih Samuel banyak banget yang di komen nulis pengen denger suara merdunya Samuel. Tapi nanti dulu kita nggak minta Samuel untuk nyanyi dulu. Aku mau nunjukin kalian untuk mengobati rasa ingin tahunya Sobat 7 sama suara merdunya Samuel dalam cuplikan VT yang satu ini. Kau melupakan diriku, masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku, salah kau tinggalkan aku. Bagus banget. Aku yang dengernya baper loh. Pasti Sobat 7 di rumah juga pada baper nih dengernya. Samuel, nih aku denger-denger nih, kamu kan juga baru aja ngeluarin single terbaru yang berjudul Tak Seindah Puisi. Betul. Kalau boleh tahu ini maknanya tuh apa sih? Jadi Tak Seindah Puisi itu sebenarnya maknanya sih kalau menurut aku cukup universal sih, karena dia tidak menjurus ke suatu pengalaman gitu, tapi yang aku dapat adalah ini tentang hubungan yang memang kalau zaman sekarang sih sebutnya ghosting sih ya. Jadi memang satu sisi memberi harapan dan mereka berdua sudah kayak wah pasti kita ada harapan sih, cuma tiba-tiba salah satu pihak pergi menjauh tanpa sebab tiba-tiba aja gitu. Dan Tak Seindah Puisi itu tuh sebenarnya pertanyaan gitu, kayak apa kamu pengen gitu cinta kita tuh berakhirnya tuh nggak seindah puisi gitu. Jangan-jangan ini dari pengalaman pribadi Samuel nih? Enggak sih. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman pribadi banyak banget yang nanya. Lu buat lagu lagu sedalam ini itu pasti dari pengalaman pribadi lu ya. Aku bilang gitu bahwa ya memang sekarang sih lagi nggak ngalamin sih, cuman memang dulu memang pernah ngalamin juga mungkin kayak gini. Tapi kalau sekarang ya I'm happy gitu loh. Harus happy dong. Kan harus dong ya, dari happy ya. Iya benar. Dari putus cinta itu buat jadi pelajaran kita untuk kedepannya pasti lebih baik lagi dalam berhubungan, ya nggak sih? Ini banyak banget langsung yang komen di bawah di Instagram, Facebook maupun YouTube minta Samuel untuk nyanyiin sedikit aja lagu terbarunya yang berjudul Tak Seindah Puisi. Boleh nggak sih? Boleh, refnya. Oke, boleh. Silakan Samuel. Refnya kali ya? Iya boleh, refnya. Apalah hati merindu, bilang kau tetap bisu. Tiada dayaku bila kau ingin ku menjauh. Bukankah kita telah bersama untuk selamanya? Atau kau ingin cinta ini berakhir tak seindah puisi? Wih, asik banget lagunya. Ini kayaknya kalau didengerin malam-malam sambil pakai headset, sambil tidur pasti bakal menghayati banget sih. Bisa langsung kebawa gitu perasaannya. Ini Samuel kalau mau Sobat 7 di rumah mau dengerin, bisa dengerin di mana nih single terbarunya? Bisa banget dong. Jadi lagu aku udah keluar di seluruh digital platform. Jadi kalau misalkan kalian mau cari di YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, dan kalian tinggal search aja Tak Seindah Puisi Samuel Cipta. Dan juga official lirik video aku udah keluar di YouTube. Jadi kalian tinggal search Tak Seindah Puisi Samuel Cipta dan kalian tinggal nonton. Jangan lupa terus streaming guys. Gitu. Oke, tapi sebenarnya ya, lagu Tak Seindah Puisi ini rilisnya itu tanggal berapa sih Samuel? Jadi rilisnya itu sekitar 2 minggu lalu sih, 3 minggu lalu. Jadi memang
rencananya aku pengen rilis ini sebagai kado tahun baru buat fans-fans aku juga, karena memang aku pengen banget gitu buat menunjukkan bahwa ini nih kado buat kalian di akhir tahun gitu. Semoga tahun ini menjadi semoga lagu ini menjadi penutup tahun yang manis dan penutup tahun yang indah buat kalian semua gitu. Wih, iya sih, karena kan pasti di tahun ini kita semua merasakan banyak banget perubahan gitu ya. Jadi dengan adanya lagu ini semoga bisa menjadi kado untuk fans-fansnya Samuel. Tapi kalau Samuel sendiri ini punya sebutan untuk fansnya nggak sih? Atau Aku mereka punya namanya gitu? Sebutan buat fans-fans aku adalah Samunity. Apa, Samuel? Samunity. Samunity. Oke. Mereka suka adain gathering gitu nggak sih, Samuel? Jadi sih memang sesuai dengan namanya juga Samunity, aku pengen jadiin itu sebagai Sam Community kan gitu. Jadi memang aku pengen banget gitu untuk dekat sama mereka gitu. Jadi memang apalagi orang-orang intinya juga yang orang-orang sebut-sebut mimin-mimin gitu. Jadi memang dari seluruh Indonesia juga ada kayak Samunity Lampung, Samunity Jakarta, Samunity Bandung juga. Jadi memang ada banyak banget gitu Samunity, dan memang khususnya yang di Jakarta juga yang memang aku sering ketemu, aku juga sering ajak mereka makan bareng dan juga sering ajak Samunity main bareng juga, main game gitu loh. Jadi memang aku berusaha gimana sih supaya aku bisa dekat gitu sama mereka. Nah, kalau selama pandemi ini kan kita jaraknya agak sulit ya kalau mungkin untuk langsung bertemu. Sempat ngadain yang virtual gitu nggak sih, Samuel? Virtual sih paling sekarang live Instagram juga, dan memang sering-sering juga kadang juga sempat ada diundang kayak konser virtual gitu. Jadi memang itu sih hiburan aku buat mereka juga, dan terus rilis single sih selama di pandemi ini, karena aku tahu gitu bahwa mereka tuh butuh buat lagu-lagu aku juga gitu sebagai happy-nya mereka gitu, karena sebagai kan penyemangat juga pastinya. Nah, kita nggak bisa patokin semua orang bahwa mereka tuh udah happy gitu. Kita kan nggak tahu kan gimana keadaan orang-orang di tahun ini, khususnya juga apa yang mereka sedang alamin juga gitu. Jadi buat aku terus saja membahagiakan mereka dimanapun dengan karya-karya aku seperti itu. Keren banget. Nih, tapi aku penasaran banget. Mungkin Sobat 7 di rumah juga penasaran banget. Samuel kan suaranya bagus banget nih. Ini tuh emang dari kecil suaranya bagus, apa dilatih, apa gimana nih Samuel? Kayaknya nggak upload kalau nanya aku deh, karena pertanyaan kayak kamu udah suaranya udah bagus dari kecil gitu, kayaknya nggak enak gitu. Maksudnya mungkin lebih ke aku belajar nyanyi sih, suka nyanyi memang dari kecil banget sih. Dari aku umur 2 tahun pun aku juga udah suka nyanyi gitu, dan memang ada sempat video-videonya juga gitu aku upload di Instagram gitu. Dan memang bener-bener fokus buat nyanyinya sih dari waktu aku masih SD, kelas 2 atau kelas 1 gitu aku mulai les gitar juga, dan sekalian aku les nyanyi gitu loh. Jadi memang itu waktu aku SD awalnya sih, dan abis itu aku ikut paduan suara, aku ikut band sebagai vokalis juga gitu, dan akhirnya ikut ajang pencarian bakat. Oke. Tapi tadi Samuel sempat belajar juga main musik. Berarti suka musik juga kan ya? Jadi aku tuh memang aku sengaja untuk supaya bisa sambil nyanyi juga sambil bisa main musik gitu. Jadi memang aku kan tadi aku udah cerita juga bahwa dari aku kelas 1 SD pun aku udah belajarnya tuh sambil nyanyi sambil main gitar gitu. Cuman buat lo sempat ada pengalaman waktu aku kelas 3 atau 4 SD, aku lagi nyanyi di Ancol sambil main gitar. Itu aku inget banget, aku nyanyi lagu Konomi-nya Jason Mraz. Tiba-tiba itu aku masih baca partitur kan. Tiba-tiba kertasnya tuh terbang kan. Kertasnya terbang. Terus? Aku lagi ditontonin, dan aku tiba-tiba nge-freeze di panggung karena aku nggak tahu kuncinya. Aku benar-benar nge-freeze sambil dilihatin semua orang. Aku taruh gitar, aku lari, aku ambil partitur, aku lanjut lagi, dan itu benar-benar malu banget. Itu benar-benar malu banget. Sempat trauma untuk beberapa saat juga, tapi itu jadi pelajaran buat aku, dan sekarang aku udah berani lagi gitu untuk tampil nanti.
kita. Jadi itu sempat lari dulu, balik lagi langsung lanjutin gitu Samuel? Sempet. Dan Ya itu benar-benar ampun. kalau sekarang tuh itu kayaknya kejadian yang memorable sih di otak aku. Tapi walaupun orang-orang menganggapnya nggak apa-apa, masih kecil, tapi kan di hati seorang anak kecilnya itu tuh gimana gitu ketika lagi nyanyi tiba-tiba itu lagi part ref terbang pasti. Jadi Tapi aku tetap lari ya dulu. pasti jadi pelajaran buat Samuel ke depannya gitu ya. Betul banget sih, betul. Nah tadi kan Samuel bilang suka musik, tapi mungkin Sobat 7 di rumah juga penasaran nih, ada nggak sih hobi Samuel di luar musik? Hobi aku sih, aku suka banget untuk baca buku juga. Itu salah satu hobi yang paling memang aku suka banget itu dari dulu waktu aku masih SD dan memang dari aku SD aku suka banget baca buku kayak novel gitu dan aku masih simpenin gitu bukunya karena menurut aku adalah aku suka banget baca buku. Aku juga suka sih sebenarnya nonton film, cuman aku lebih suka baca buku karena aku bisa berimajinasi sendiri tentang apa sih yang ada di pikiran aku gitu. Jadi misalkan ceritanya tentang apa gitu, aku bisa berimajinasi sendiri gitu, melatih daya imajinasi aku juga. Karena kan kalau film kan kita udah dipatokkan dengan imajinasi dari pembuat filmnya kan. Cuma kalau kita baca buku, mereka cuma kasih nih skripnya tentang apa, cuma di pikiran kita bermain sendiri gitu kan. Jadi aku suka banget gitu ketika aku baca buku sambil berimajinasi juga dan itu adalah suatu hal yang asik, buat aku. Oke, kalau buku, genre favorit Samuel itu apa? Sekarang aku lagi suka banget baca buku tentang sastra puisi sih. Jadi memang aku suka banget. Aku nggak tahu sebutannya itu apa, cuman tentang puisi-puisi gitu tentang cinta atau tentang apa. Karena kan memang aku sekarang lagi suka banget untuk buat monolog juga. Aku juga suka banget untuk buat monolog karena memang itu lagi aku post juga di Instagram gitu. Jadi memang aku sengaja baca buku itu untuk memperluas kosakata bahasa Indonesia. Tapi emang setelah aku cek-cek di Instagramnya Samuel, ini Samuel emang banyak banget sih bikin IG live yang banyak berinteraksi sama followersnya Samuel gitu. Jadi mungkin walaupun pandemi gini, tetap Samuel bisa tetap kontak-kontakan gitu ya sama followersnya Samuel. Nah, selain single, tadi kan Samuel udah sempat nyanyiin lagu Tak Seindah Puisi. Selama pandemi ini ada proyek-proyek lain nggak sih yang Samuel kerjain? Jadi selama pandemi ini aku udah cukup buat beberapa lagu juga gitu dan memang itu ada proyek yang masih aku simpan, masih aku rahasiain juga gitu. Jadi buat kalian tunggu aja karena masih banyak juga karya-karya lagu-lagu yang aku ciptain juga gitu buat kalian gitu. Jadi ya itu kalian tunggu aja gitu karena memang aku berkarya-karya sih selama pandemi ini. Nah, jadi buat Sobat 7 yang kepo sama update-annya dan project-projectannya Samuel ke depannya bisa ditunggu aja. Pasti nanti akan Samuel sounding ya di Instagramnya ataupun di sosial medianya Samuel. Nah, Samuel, kita akan masuk ke sesi Q&A. Ini udah banyak banget yang nanya Sobat 7. Yang pertama nih langsung aku bacain aja ya Samuel. Boleh banget. Yang pertama dari Alfandi 1005. Pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri dan apa yang memotivasi Samuel untuk terus melaju? Kalau dibilang pernah nggak percaya diri pasti pernah karena aku pernah di titik yang titik terbawah aku juga yaitu dimana aku merasa bahwa suara aku juga kurang bagus dibanding orang-orang. Itu aku pernah gitu ngalamin itu gitu. Cuman akhirnya teman-teman aku sendiri yang bilang gitu bahwa semua orang tuh punya ciri khasnya sendiri gitu. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek gitu. Dan kalau misalkan kakak bandingin kayak contohnya Mas Ari Lasso, tapi dibandinginnya sama Raisa gitu, Kak Raisa. Mungkin bisa gitu karena mereka kan nggak segenre gitu kan. Satu genrenya apa, satu genrenya apa gitu. Jadi semua orang tuh punya bagusnya sendiri gitu. Dan sejak saat itu aku jadi pede gitu bahwa semua orang pasti ada pendengarnya sendiri dan buat kalian itu terus percaya diri karena memang percaya diri itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Kapan kita pengen percaya diri
kalau misalkan kita terus takut, kita terus merasa bahwa kita kurang gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita harus percaya diri sih, karena orang pertama yang bisa ngebuat kita bahagia dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu sih. Setuju banget sih, karena pastinya semua orang kan, benar kata Samuel, punya keunikannya masing-masing. Dan kita bisa percaya diri pastinya tentu dari diri kita sendiri awalnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Samuel, dari Rosana Anugrah. Persaingan industri musik kan sekarang semakin ketat. Apa aja sih yang udah Samuel siapin untuk kedepannya? Sebenarnya yang aku persiapin adalah terus melatih vokal aku juga, aku terus melatih daya pikir aku juga. Semoga aku bisa terus berkarya dan terus buat lagu juga gitu. Jadi yang aku siapin adalah karena kan aku udah bilang gitu bahwa semua orang punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Jadi penyanyi siapapun mereka punya ciri khasnya sendiri. Jadi aku juga udah siapin lagu-lagu yang aku yakin pasti kalian semua suka banget gitu. Jadi persiapan aku adalah ya dengan lagu-lagu aku sih. Itu sih. Siap, nih buat Sobat 7 yang menanti-nanti lagu-lagunya Samuel, ditunggu aja. Nanti pasti Samuel akan banyak project-projectan dan lagu-lagu terbarunya yang pastinya keren-keren banget nih ke depannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Samuel, ini dari Alia Rizky 08. Sekarang rencananya mau fokus karir apa gimana nih Samuel? Sekarang rencananya adalah aku fokus karir sih, dan memang karena bentar lagi kan aku udah lulus SMA juga, jadi memang aku sambil kuliah sambil nyanyi juga sih. Jadi memang pendidikan tetap dinomor satukan buat aku juga, tapi juga nggak meninggalkan karir nyanyi aku juga sih. Keren banget, emang Samuel ini kayaknya kecil-kecil cabai rawit nih. Karirnya jalan, pendidikannya juga jalan. Lanjut lagi nih, pertanyaan selanjutnya dari Tusha. Sebelum seperti sekarang, Samuel biasanya ngapain aja sih? Mungkin sebelum ikut ajang pencarian bakat ya nih Samuel? Biasanya rutinitasnya sehari-hari ngapain aja? Rutinitas sehari-hari adalah sekolah, terus juga latihan musik sama teman-teman. Karena biasa sehabis aku pulang sekolah itu udah pasti aku latihan band sama band temen aku sampai biasa sore jam 6 gitu. Setelah itu pulang baru ngerjain tugas, baru santai-santai di rumah gitu. Jadi kegiatan aku sih kebanyakan ya gitu-gitu aja sih, nge-repeat ulang gitu. Berarti pas sekolah emang sempat punya band sama teman-teman sendiri apa gimana nih Samuel? Jadi waktu aku sekolah aku sempat punya band sama teman-teman aku juga gitu, dan waktu lalu juga sempat lomba-lomba dan waktu lalu sempat dapat juara 3 Indonesia juga, waktu lalu sempat ada se-Indonesia juga. Jadi memang tuh dijuriin sama salah satu personil Hi-Fi juga, Kak Ezra juga jadi jurinya juga, dan memang sempat dapat juara 3 sih. Jadi cukup banyak juga band-band yang lomba-lomba yang aku ikutin juga. Jadi memang ya nambah pengalaman sih sampai aku, karena balik lagi kalau misalkan kita kerja dari apa yang kita senang pasti nggak bakal capek gitu loh. Capek mungkin ada, cuman pasti kita nggak bakal bosan. Betul banget, setuju banget. Do what you love gitu ya Samuel. Jadi apa yang kita suka, iya betul banget. Nah itu pas Samuel jadi di band itu, Samuel jadi vokalisnya kah? Atau mungkin jadi pemain musiknya? Karena Samuel juga bisa main musik nih. Jadi aku biasa sih, aku sebagai vokalis dan juga biasa kalau misalkan ada kesempatan aku juga nyanyi sambil main gitar sih. Oke. Mungkin itu juga jadi menambah kepercayaan dirinya Samuel ya setelah menang di lomba band itu sampai akhirnya bisa ikut ajang pencarian bakat. Lanjut nih pertanyaan terakhir dari Asriana Isa. Terakhir manggung off air kapan Samuel? Ada rencana bikin konser virtual gak sih? Terakhir aku manggung off air udah cukup lama sih, karena kan memang sekarang nggak dibolehin buat offline juga kan, offline konser kan. Jadi memang terakhir juga offline konser sih Java Jazz sih tahun lalu. Jadi memang tahun lalu itu aku sempat abis War Idol sempat ikut Java Jazz,
Dan itu terakhir konser online aku sih. Dan memang kalau konser virtual rencananya pengen banget gitu sama teman-teman ajang pencarian bakat aku yang terakhir itu buat ikut kayak konser virtual gitu. Jadi memang bareng-bareng kita semua punya konser virtual juga. Jadi ya doain aja semoga bisa terwujud. Nah, ditunggu aja Sobat 7, mungkin kedepannya akan ada virtual konser dari Samuel dan juga teman-teman ajang pencarian bakat lainnya. Tapi ini aku penasaran banget nih Samuel, kalau lagi konser off air, apa sih yang paling dikangenin? Konser off air yang paling aku kangenin sih crowd-nya sih. Karena memang itu crowd yang nggak bisa dibeli, kesenangan orang tuh yang nggak bisa dibeli. Jadi memang yang paling dikangenin adalah ngelihat orang-orang happy nyanyi bareng dengan lagu-lagu aku sih. Oke, ini banyak banget yang komen di bawah nih Samuel, minta Samuel nyanyi lagi. Padahal tadi udah nyanyi loh, tapi ini pada nagih dengar suara merdunya Samuel. Boleh nggak sih dinyanyiin single pertamanya yang berjudul Salah ya Samuel ya? Boleh sih, boleh banget. Asik, oke. Silakan Samuel. Apa? Nyanyi aja ya. Bentar ya Kak, nyanyi komik. Siap. Sanggupkah kau melupakan diriku? Masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Salah kau tinggalkan aku. Bagus banget. Ini semua Thank di you. studio Trans 7 semuanya tepuk tangan dan merasa amazed denger Samuel nyanyi loh. Emang enak banget. Nanti Sobat 7 kalau pengen denger fullnya bisa langsung cek di semua digital platform. Bisa di YouTube atau di aplikasi-aplikasi musik ya Samuel ya. Betul banget. Oke, pertanyaan terakhir untuk Samuel. Ini terkait rencana terdekat Samuel. Mau ada rencana apa nih Samuel? Rencana terdekat adalah sebenarnya sih masih workshop juga, dan juga aku pengen ketemu satu orang yang benar-benar aku idolain juga buat workshop juga. Jadi kalian doain aja semoga itu bisa berhasil dan semoga bisa buat single ketiga gitu. Tapi sekarang aku lagi fokus buat single kedua sih. Aku lagi fokus buat buat kalian semua, fans aku juga, para community juga, terus streaming juga single aku yang kedua, dan nanti kalian tunggu aja karena aku juga pasti bakal rilis single ketiga, tapi sekarang kita fokus dulu ke single kedua. Nah, ditunggu aja Sobat 7, pasti akan ada ya hal-hal yang spesial nih dari Samuel, single terbarunya atau mungkin project-project kedepannya, dan semoga project-projectannya kedepannya lancar ya Samuel. Amin. Makasih banyak banget udah ngobrol-ngobrol hari ini bareng aku dan juga udah sharing ke Sobat 7 di rumah. Semoga kita ada kesempatan lain lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng. Thank you Samuel. Dah. Nah itu dia tadi abis ngobrol-ngobrol sama Samuel, seru banget. Samuel juga banyak sharing ke kita. Dan aku mau ngingetin juga nih, bukan ngingetin, mau ngumumin. Tadi udah ada pertanyaan yang aku bacain. Dan seperti yang aku udah sebutin di awal, untuk pertanyaan yang terpilih nantinya akan mendapatkan waist bag dan juga sling bag dari Fishval. Ini akan aku langsung umumin. Untuk Avandi 1005, kemudian Rosana Anugrah, ada juga Alila_Rizky 08, kemudian ada Posya, ada juga Asriana Isa. Ini bisa langsung kirim datanya berupa nama lengkap, alamat, email, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi ke DM Instagram official Trans 7 paling lambat besok siang. Nanti akan segera diproses datanya dan akan segera dikirim hadiahnya. Selamat ya yang sudah terpilih. Aku mau ngucapin terima kasih juga nih untuk Sobat 7 yang udah join livecast Sobat 7 Kepo hari ini. Buat yang ketinggalan jangan khawatir, karena Sobat 7 Kepo hari ini masih bisa kalian saksiin di platform YouTube dan juga Facebooknya Trans 7.
Trans7. Jadi kalau kalian ketinggalan, kalian bisa langsung buka YouTube dan Facebook Trans7 untuk nonton diulang kembali. Oke, sampai jumpa di episode Sobat 7 Kepo selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan berbagai narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa Sobat 7. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.